Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Prof, nama saya Muhammad Ashraf Muzaffar. Saya berasal dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pertanyaan yang saya akan sampaikan yaitu banyak seseorang yang menjelang di usia 25 tahun mereka mengalami kegalauan. Kalau bisa disebut quarter life crisis, yang mana mereka itu merasa khawatir di usia mudanya tuh, di usia ketika 25 tahun itu kekhawatiran masa depannya. Nah, bagaimana cara mengatasi dari kekhawatiran tersebut seperti itu? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Baik, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semoga para pemirsa bulan puasa Ramadan ini kita mendapatkan spirit Ramadannya ini. Ada perubahan karakter yang kita rasakan masing-masing ya para pemirsa. Nah, pertanyaan Adinda kita ini menarik ya. Mempertanyakan usia under 25 ya. Under 25 ini biasa disebut dengan quarter life circle ini sangat memang penting ini ya. Nah, kenapa? Secara psikologis itu sebetulnya masa puncak itu ketika kita berada pada usia 30. Under 30 there is no revolution, itu kata psikolog. Orang yang sudah berada di atas 30 tahun itu daerah mapan. Tapi tidak ada lagi revolusi kalau sudah orang berumur 30 tahun. Jadi trial and error itu under 25. Jadi kalau Anda semuanya masih usia mahasiswa ya, jangan takut berpikir lain. Jangan takut berkreasi. Kalau ada kreativitasnya itu keliru, itu dapat pahala 1. Kalau benar itu dapat pahala 2. Itu bahasa agamanya kan. Jangan takut berijtihad, berpikir lain, berpikir merdeka. Tapi situasi under 25 ini memang itu biasa disebut dengan quarter life crisis ini. Ada krisis ketika orang itu nanti tamat S1, tapi nggak ada pekerjaan. Tapi rasanya pingin kawin. Mau dikasih makan anaknya orang apa? Orang tua kan juga nggak punya kemampuan untuk itu. Jadi kita berada pada suatu krisis psikologis yang sangat tidak menentu. Satu sisi kita akan dihargai sebagai orang dewasa, tapi pada sisi lain kita masih sering kekanak-kanakan. Jadi kita berada pada satu kondisi psikologis itu masih labil. Susah mengambil keputusan. Gampang putus pacar pada saat itu. Kenapa? Karena kita mengekspektasikan pasangan kita itu bisa memenuhi seluruh harapan kita, tapi ternyata nggak bisa. Putus lagi. Atau sebaliknya. Ya, kita mengekspektasikan orang yang seumur sama, tapi dianya nggak mau lagi sama kita. Dia tertarik lagi kepada orang lain. Akhirnya timbullah bentrokan, timbullah kriminal di situ itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai umat beragama, ya kita saat-saat seperti ini perlu kita tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya nggak tahu masa depan saya seperti apa. Saya hanya ingin berbuat. Wa qul i'malu fasayarallahu malakum. Berkaryalah. Niscaya nanti Allah akan memberikan hasil karyanya ya kan. Jadi kalau pendapat saya kepada Anda semuanya yang berada pada situasi krisis seperti ini, terus berprestasi. Jangan terhadap konsentrasi oleh faktor-faktor yang secondary life itu ya. Maksud saya secondary itu ya kebutuhan-kebutuhan sekunder. Bedakan mana urusan primer, mana urusan sekunder. Jangan menomorsatukan urutan nomor 3, jangan menomor-3kan urutan nomor 1. Tugas Anda studi, pokoknya studi. Yang lainnya bisa Anda peroleh kalau sudah selesai studinya. Ada studi, pokoknya saya harus profesional. Ini perusahaan baru ini. Kalau saya nanti macam-macam, aku bisa dipecat, aku tidak bisa mengukir prestasi. Maka itu usia 25 tahun ini harusnya fokus. Dan paling sulit orang fokus pada umur 25 tahun. Kenapa? Kita masih bercabang. Mau berumah tangga, mau karir, mau menghibur orang tua yang sudah tua. Dan kita memikirkan kendaraan, kita memikirkan rumah, kita memikirkan adik kita juga kan ada kan, atau kakak kita. Terlalu banyak beban pikiran pada usia ini. Karena secara fisik kita besar, tetapi uangnya masih kurang.
Nah, inilah yang perlu kita cermati. Nah, apa yang harus kita lakukan? Fokus, fokus, and fokus. Profesional, profesional. Belajarlah profesional pada usia quarter life-nya itu. Karena kalau nanti 30 tahun mau mencari profesionalisme terlambat. Terlambat. Bikin ukir prestasi, bikin sesuatu yang sangat hebat, under 30, itulah nanti akan lebih hebat. Nah, karena itu para pemirsa, kalau punya anak untuk umur 25 tahun ini, wajar kalau misalnya gelisah, ya. Ini kita harapkan anak-anak kita itu insya Allah tuntun dia memasuki masa kematangannya, masa kedewasaannya. Dan dengan demikian insya Allah kita akan panen generasi yang produktif nanti akan datang kalau masing-masing keluarga memelihara anak-anaknya ketika berumur sampai melepaskan anaknya sampai sudah kawin. Umur 25 tahun itu kan usia perkawinan, terutama untuk ananda perempuan ya kan, umur 20 tahun, 21 tahun ya. Tapi kalau laki-laki 25 tahun lah. Jangan kawin sebelum S1. Kalau perlu S2 dulu lah. Ya, pokoknya selesai dulu, ada ijazahnya. Nanti kalau ada masalah ke depan, aku punya modal, ini ijazah saya loh. Ada modal itu. Nah, baik para pemirsa, mari kita mempersiapkan generasi yang tangguh di masa depan dengan ikut membesarkan anak kita sampai melewati usia 25 tahun, maka itu akan stable. Inilah para pemirsa, semoga ada manfaat untuk kita semuanya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.